Lo banyak kan mendengar kisah kalau ada orang endorse si A, tapi boncos, cuman mahal doang tapi nggak dapat apa-apa, yang like cuman dikit. Terus ada juga kasus di mana dia bayar atau mungkin pakai Facebook Ads tapi ngaco, akhirnya boncos juga. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ivan Anwar, di mana gue selalu membahas masalah sosial media marketing, internet marketing, dan terutama Instagram marketing. Pokoknya apapun yang berbau digital dan juga berbau marketing, kecuali bau badan gue ya. Nah, di sini gue akan membahas mengenai salah satu pertanyaan klasik yang mungkin sering ditanyain orang, tapi mereka bingung untuk menjawabnya. Mana yang lebih baik, yaitu antara endorse dan juga iklan di dalam Facebook Ads. Nah, di sini kita akan bahas semuanya meritil sampai detail. Dan di akhir video ini gue akan kasih lo namanya mini course Facebook Ads, di mana lo bisa meningkatkan traffic Facebook Ads di dalam campaign lo untuk meningkatkan penjualan produk ataupun apapun kampanye lo ya. Jadi stay tune terus dan nonton terus video ini sampai habis. Oke, sekarang endorse dan Facebook Ads atau Instagram Ads, mana yang lebih baik? Sebenarnya kalau boleh dibilang kedua-duanya itu merupakan salah satu masuk ke dalam kategori paid traffic. Maksudnya gimana? Jadi gini, maupun endorse ataupun Facebook Ads itu adalah sama-sama jenis iklan yang kita bayar ke orang lain untuk mendapatkan traffic ke akun kita sendiri ataupun halaman website lain. Jadi itu adalah paid traffic. Ya, kalau misalnya di endorse kita bayar orang, influencer atau mungkin selebgram untuk promosiin produk kita. Tapi Facebook Ads atau Instagram Ads ya kita bayar si Facebooknya sendiri untuk promosiin produk kita. Jadi itu sebenarnya sama-sama jenis paid traffic yang bisa kita pakai ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kita akan bahas dari beberapa sisi dulu ya, supaya lebih meritil lagi. Pertama, gue akan bahas dari masalah keampuhannya. Mana yang lebih ampuh antara Facebook dan endorse? Nah, dua-duanya kalau gue boleh bilang sama-sama ampuh. Tapi asal dijalankan atau dilaksanakan dengan benar dan maksimal. Ya, maksudnya gimana? Lo banyak kan mendengar kisah kalau ada orang endorse si A, tapi boncos, cuman mahal doang tapi nggak dapat apa-apa, yang like cuman dikit. Terus ada juga kasus di mana dia bayar atau mungkin pakai Facebook Ads tapi ngaco, akhirnya boncos juga. Tapi banyak juga kasus kebalikannya di mana dia endorse dan langsung laris, penjualannya naik, dan juga ada bayar Facebook Ads dan langsung anjlok, anjlok secara positif ya, anjlok atau meningkat penjualannya. Nah, itu sama-sama ampuh, tapi itu keduanya sama-sama kalau gue boleh bilang kayak mata pisau. Dua-duanya bisa lo pakai untuk manfaat yang bagus, tapi kalau salah pakai bisa bahaya gitu. Nah, makanya semuanya itu dua-duanya ampuh, tergantung cara lo menggunakannya. Kalau misalnya endorse, pasti yang lo harus perhatikan adalah lo harus mendapatkan influencer yang tepat untuk produk lo. Lo nggak bisa asal pakai influencer aja, harus pastikan target market dia, follower dia, jenis konten dia itu cocok buat produk lo atau cocok untuk kampanye yang akan lo jalankan, itu endorser. Nah, Facebook Ads lo tentunya juga sama, lo harus bisa memilih audiens yang tepat untuk market lo harus bisa memilih audiens yang tepat kemana iklannya mau ditembakin. Nah, kedua-duanya itu kalau lo salah pilih, misalnya lo buta nih, lo cuman gue pilih influencer A karena followernya banyak gitu kan, gue promosiin produk gue, padahal ternyata nggak nyambung, followernya kebanyakan laki-laki, sedangkan target market lo adalah kebanyakan wanita. Nggak nyambung kan? Jadi jangan hanya tertipu oleh angka jumlah follower aja. Jadi mana yang lebih baik? Dua-duanya sama-sama baik, dua-duanya sama-sama ampuh. Nah, kemudian kedua, variasinya. Oke. Nah, kalau di dalam endorse variasinya ada macam-macam nih. Lo bisa posting di story, bisa di feed post gitu-gitu kan, atau mungkin bisa live, collab bareng. Itu adalah variasinya. Tapi tujuannya sama, hanya untuk mengirimkan traffic ke akun lo ya kan, atau misalnya ke halaman website yang lo inginkan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin variasi yang ada di Facebook Ads, itu luar biasa banyak banget. Lo ada 3 tahap, dari branding, consideration, sama conversion. Branding itu lo fokus iklannya adalah untuk membranding, untuk branding awareness, membangun awareness orang terhadap produk lo. Consideration, nah lo bisa kirim traffic ke akun lo, bisa kirim traffic ke halaman website lo bisa dapetin leads, lo bisa dapetin DM, message via WhatsApp, Messenger, macam-macam. Dan conversion lo bisa targetin iklan lo itu untuk mengkonversi. Jadi variasi iklan tuh ada banyak banget di Facebook Ads, dan lo bisa manfaatkan semuanya sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kampanye lo. Jadi kalau misalnya ngomongin soal variasi, gue akan lebih memilih Facebook Ads yang menang. Berikutnya adalah budget. Mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal.
Dua-duanya sama-sama punya kelemahan dan kelebihan. Pertama kita ngomongin endorse. Endorse itu mahal atau murahnya itu tergantung si influencernya kan. Saya influencernya punya followernya dikit, paling dia nggak akan nge-charge banyak. Tapi kalau influencernya sekelas artis nasional gitu misalnya ya, dia punya follower sampai 10 juta, gue yakin tuh sekali endorse ke dia tuh bisa sekali posting di story aja mungkin bisa 20 juta sendiri gitu. Nah, harganya beda-beda tergantung dari sifat atau mungkin kelas si influencernya itu. Tapi balik lagi seperti yang gue ingetin sebelumnya, itu belum jaminan kalau endorse lo akan sukses. Lo harus perhatikan target market dia target audience dia sesuai dengan target audience yang lo incar ya. Otomatis influencer sendiri harganya beda-beda, lo bisa murah banget dan bisa mahal banget tergantung level mana yang lo mau kasih, tergantung lo punya budget berapa. Nah, Facebook Ads sama, lo bisa mahal, lo bisa murah, tergantung lo maunya kayak gimana. Nah, lo bisa Facebook Ads itu, lo tau nggak, lo bisa pasang iklan as low from Rp20.000 per hari. Rp20.000 per hari itu sama kayak lo makan warteg doang ibaratnya ya, sehari sekali itu 20.000. Sedangkan lo kalau makan warteg aja sehari bisa 2 kali atau 3 kali gitu misalnya yang nggak pernah masak di rumah ya. Jadi itu iklan Facebook bisa as low as 20.000 per hari. Dan maksimal berapa ya terserah lo bisa tentukan, terserah lo, tergantung budget yang lo punya, tergantung uang yang lo bisa alokasikan untuk dana marketing lo. Nah, jadi sifatnya itu beda. Kalau Facebook mungkin gue akan bilang lebih fleksibel, lo bisa ngatur berapa yang lo mau spending, lo bisa ngatur bulan ini gue habis berapa, hari ini gue habis berapa, gue mau targetin kemana. Sedangkan influencer nggak bisa. Itu semua tergantung influencer yang lo pilih. Ya lo bisa pilih budget yang kecil tapi mungkin kualitasnya rendah. Sedangkan Facebook dengan budget yang kecil lo bisa mendapatkan kualitas yang sama baiknya dengan kalau lo spending 10 juta sehari. Jadi gue akan lebih pilih Facebook untuk sisi budget. Oke, berikutnya adalah tingkat pengukuran atau tingkat efektivitasnya ya. Kalau misalnya Facebook Ads, gak usah ngomong lagi deh, udah pasti itu iklan mudah terukur atau measurable. Lo semuanya ada ukurannya, ada metriknya, ada insight-nya. Mau misalnya hari ini berapa yang ngeklik, hari ini berapa impression, hari ini berapa penjualan, semuanya ke-record di dalam Facebook Ads. Jadi lo bisa dengan mudah menentukan iklan mana yang bagus buat lo dan mengoptimasinya supaya menjadi lebih bagus karena lo punya data yang dibutuhkan. Dan misalnya hari ini iklan lo nggak berhasil karena lo masih testing, lo tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil karena data itu, besokannya lo bisa optimasi untuk menjadi lebih baik. Influencer nggak gitu. Kalau influencer itu lo sekali pasang ya udah selesai, berhasil nggak berhasil itu derita lo, resiko lo. Lo nggak berhasil ya udah wassalam, tapi kalau lo berhasil ya udah alhamdulillah. Nah, lo nggak bisa mengoptimasinya lagi untuk besok karena itu cuma one time shot. Influencer itu endorsement itu benar-benar one time shot. Jadi lo harus pastikan one time shot lo itu benar-benar bagus, benar-benar rendang dan benar-benar bisa goal. Jadi lo nggak bisa macem-macem dan lo nggak bisa main-main. Lo nggak bisa ngetes di endorse, tapi di Facebook Ads lo bisa ngetes. Hari ini gue ngetes dulu dengan audience kesini dengan budget sekian, besok gue hajar lagi dengan budget yang lebih tinggi setelah gue optimasi. Endorse nggak bisa, sekali lo pasang udah lo terima apa adanya, jadi itu benar-benar one time shot. Nah, dari segi efektivitas dan pengukuran measurable data ini, gue akan lebih pilih Facebook Ads. Plus karena endorsement juga lo nggak ada data yang lo bisa ukur, paling cuma lo bisa minta data dari si influencernya itu ada berapa sih, yang ada berapa reach yang gue dapat, ada berapa impression, tapi that's it cukup. Dan lo nggak perlu juga untuk mendapatkan data untuk mengoptimasi, beda dengan Facebook Ads. Jadi di sisi efektivitas dan di sisi measurable gue akan pilih tetap Facebook Ads. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kalau gue pribadi ketimbang endorse dan Facebook Ads, gue akan lebih pilih Facebook Ads. Gue lebih suka Facebook Ads. Yaitu dia, kenapa? Karena mudah terukur, budgetnya bebas, kita bisa alokasikan, kita bisa dapat quality yang sama baik dengan budget kecil ataupun budget besar, dan itu benar-benar kita yang in control. Beda dengan endorsement. Memang impactnya bisa sama-sama luar biasa. Gue nggak munak. Ada juga banyak kisah orang yang endorse sukses, tapi gue nggak ngerasa itu in control. Gue nggak bisa kontrol audiensnya dia. Gue mau dong endorse tapi hanya ke followernya laki-laki doang, yang nggak bisa.
Tapi di Facebook Ads kita bisa melakukan itu dan kita bisa benar-benar alokasikan budget yang sesuai dengan apa yang kita punya. Itu dia kenapa gue lebih pilih Facebook Ads atau Instagram Ads ketimbang endorse. Nah, buat lo sendiri lo pilih yang mana? Terserah, tergantung lo nya nyamannya seperti apa dan mana yang lebih cocok untuk kampanye lo atau aktivitas lo. Oke, kalau misal lo suka video ini jangan lupa tekan like, dan ini yang gue janjiin juga sama lo, di sebelah sini ada yang namanya playlist gue yang isinya mini course Facebook Ads. Lo bisa tonton, lo bisa pakai jurus-jurus yang gue kasih untuk memaksimalkan campaign lo melalui Facebook Ads. Itu dia pembahasan gue hari ini di video ini, jadi stay tune di video berikutnya. Bye bye.